Hi besties! Welcome to the first episode of the Review Station Podcast! Tepuk tangan dulu! Kita mau ngomongin apa hari ini, Sin? Jadi, as our first ever episode, kita bakal bahas tentang what nobody tells you about your 30s. Karena gini-gini guys, biarpun kita kelihatannya cuti imut-imut gini, kita tuh udah umur 30-an. Retinol, Botox, moisturizer harus sekarang guys. Yes. Oke, kita langsung aja ke poin pertama. Yes. Nobody has it figured out. Lo setuju apa enggak kalau misalnya kita di saat umur 30-an ini nobody has it figured out? Enggak lagi. Jujur, gue gak setuju guys. Soalnya gue yakin di luaran sana, bahkan teman-teman gue sendiri yang udah kepala 3 gitu ya, ada kok yang bener-bener tertata banget hidupnya, udah tahu kayak gue harus mencapai titik ini di usia segini. Pokoknya udah kayak, Sumpah ada lagi. ya kan, Kayak kita boleh name drop nggak sih di sini? Boleh nggak sih? nggak ikutan, tapi boleh aja kalau Enggak, mau. sumpah kayak literally ada bestie kita juga kayak I feel like hidup dia tuh kayaknya udah kayak Pas dia ngomong bestie kita, gue langsung terpop up sih namanya siapa. kayak hidup dia kayak ya kayak udah sesuai di textbook gitu loh. Iya, Kayak I feel like ya udah dia udah figure out. Tapi Iya. jujur gue belum. gue juga. Siapa yang di sini belum juga? Ya, coba guys Komen. komen. Tapi sebenarnya emang tuh gimana sih? Emang kita harus udah figured everything out apa gimana gitu? Kalau menurut lo? Kenapa kita bisa kepikiran kayak kok dia udah, kok kita belum? Menurut lo tuh kenapa? Sebenarnya standar itu gak sih? Maksudnya standar ujung-ujungnya balik lagi ke standar orang tua gitu loh. Yang kayak setiap kali misalnya lu datang ke rumah oma lu, terus kayak tante lu atau om lu keep you in check gitu, kayak oh Queen, kamu gimana kerjaan? Oke, that's the first point ya. Lagi curhat ya guys. Iya. It's okay. Terus kayak gimana love life? Ya itu. Menurut gue kita ketarik ke standar society itu. Oke. Tunggu. Tapi berarti kalau society banyak dong. Sebenarnya bukan parents doang. Itu gimana? Apa atau kita kayak belum cukup kaya untuk sosmed, kita belum pakai sandal orange-nya Hermes gitu misalnya. Standar apa nih? Banyak Lagi. Tapi itu kan justru hal-hal kayak gitu yang bikin jadi ke poin 2 nih, poin berikutnya, yaitu kita pasti membandingkan diri kita dengan timeline-nya orang lain. Kalau lu iya nggak? Jujur. banget Jujur. ya banget. Gue sih mau nyalahin childhood gue ya di sini. Kayak gue mau trauma dapet sedikit. Soalnya kayak I feel like kayak orang tua, gue punya sibling ya, gue bukan anak tunggal. Itu sering, dan gue anak bungsu nih. Jadi kayak I feel like pasti yang dibandingin sama yang older sibling, terus dia udah settle duluan dong. Ya secara timeline faktualnya seperti itu gitu loh. Terus orang tua pasti kayak oh gimana, kayak kok udah begini kok, oh my god kesebut. Ups. Misalnya kayak kalau koko dulu kayak gini, kalau koko kayak gitu ya it was him, bukan gue. Jadi kayak I feel like comparison culture itu kayak rooted deep within me ya. Jadi lo literally kayak lo misalnya gue nih kayak gue lagi tiduran di kasur nih, terus kayak kemarin liburan kemana ya, gue cuma ke mall lagi. Terus kayak literally lo buka Instagram, terus story WA-nya kayak oh iya ada yang ke Alaska gitu pegang salmon, nggak gue nggak tahu misalnya gitu, ada yang ke Alaska pegang salmon ya, atau lihat ikan paus gitu misalnya, atau lihat aurora, atau manjat Mount Everest, atau maraton udah 5 kali. Maksudnya gimana caranya gue nggak bandingin hidup gue sama itu? Apa karena udah deep rooted within me gitu? Lu bandingin nggak? Lu bandingin dong. Enggak tau. Kalau gue jujur nggak terlalu lagi. Maksudnya gini, enggak. Don't get me wrong, pasti ada. Enggak. Give it up. Pasti ada kayak ya ampun yang ini udah gini, udah achieve A, udah achieve B, umur segini udah jadi CEO misalnya, atau kayak oh my god income-nya udah wadidaw gitu, kayak gitu pasti ada lah jujur. Tapi jujur bukan ke yang gimana ya, bukan kayak sirik yang kayak
Guilty. Coba sirik geng, Kayak comments. iya sumpah nggak kayak gitu, nggak yang kayak sirik dengki kayak ih gitu nyinyir atau gimana, enggak. Gue jujur aja turut happy, tapi gue tuh lebih ke amaze gitu loh, gimana ya, kayak gimana caranya, ngerti nggak sih, kayak otak tuh otomatis kayak ih mau gitu. Jujur itu iri nggak sih sebenarnya, kalau mau juga iri ya, itu iri apa gimana? Mungkin lu lebih kayak ke inspired kali ya Oh, jatuhnya. oke. Mungkin itu ya, jadi kayak lebih ih hebat banget gimana ya caranya. Tapi kalau ya enggak yang kayak gimana ya gitu, nggak sampai yang kayak menimbulkan kegelapan dalam hati gitu. Enggak sih jujur gue. Kalau Tapi gue enggak. pasti ada kayak gue nggak pernah cukup ya gitu. Kayak kayak orang lain kayak I'm always a Anjay. loser, everybody else wins gitu. Lu nggak punya perasaan Anjay. itu, lu nggak pernah punya perasaan itu. Enggak sih, loser enggak. Loser enggak sih kalau loser. Ya loser mungkin enggak ya, tapi kayak enough itu sih. Enough buat siapa nih? Anjay. Iya. Balik lagi buat society. Oke, berarti emang Maksud gua ada traditional dan konservatif value yang standard yang maksudnya come on lah. Maksudnya kayak di Konoha ini udah terpatri dong, ada traditional atau konservatif culture atau standard atau value yang kayak kita kayak yang gak ada yang ngomong belak-belakan, cuman kayak in the back of my mind kayak harusnya kayak gitu lagi yang ideal misalnya ya gitu. ada lagi. Benar. Nah, ini sebetulnya relate lagi ke poin berikutnya nih. Oke. Kayak karena standar kehidupan itu kan banyak ya guys, kayak mulai dari itu karir ya kan, terus status tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Nah kita nextnya mau coba bahas di karir, karena kayak karir itu tuh emang sesuatu yang melekat di kehidupan seseorang gitu. Kayak wow, kayak gitu tadi, kayak misalnya gue liat seseorang udah CEO nih title-nya ya nggak, pasti kan itu kayak itu udah melekat tuh di dia gitu loh, seorang CEO gitu misalnya. Nah ini sih gue juga kalau ngomongin karir juga agak berat lagi nih kalau buat gue ya, karena emang begitu ditarik gitu ya, begitu dilepaskan itu title sesuatu itu, gue ini siapa anjir. Lu sih gampang sih Sin. Oh ya? Enggak sih, maksud gue tapi you're a wife, she's a wife. Oke. Ya daughter sih, kita berdua daughter sih. Oke. Itu related to karir ya? Oh, Bingung juga. Maaf banget nih, maaf banget. Enggak bingung. Bener-bener sih, tapi if you think about it, kayak bahkan banyak banget orang di dunia ini yang spend more time on kayak di office mereka, maksudnya kerja. Iya. Kita spend segitu banyak waktu di kerja. Benar. Jadi kalau misalnya dibilang kayak enggak lah itu cuma kerjaan gue, well oke. Cuman kayak banyak banget orang yang bakal kayak enggak, it feels like who I am gitu loh. Karena oke, misalnya lah patokan orang kerja dari 9 to 5. Oke, misalnya 8 jam sehari. Tapi jarangnya di Indo 8 jam. Lebih. Oke, 9 jam ya, misalnya 9 jam. 9 kali 5, 45 jam. Jadi sehari lo 9 jam, tidur 8 jam, 17. 24 kali 24 kurang 17. Sisa 7 jam lagi. Ya udah kayak your free time is less than the time you spend working. Benar. Udah gitu belum dihitung pakai lu siap-siap ke kantornya. Menurut gue tuh jujur ya, menurut gue tuh udah kayak mesti dihitung kayak Benar. ini udah kerja, cong. Gue kayak I'm putting on makeup, I'm putting on clothes to go to work gitu. Itu udah a part of, ya itu belum dihitung. Belum kayak waktu kita transport ke sana gitu loh. Benar banget lagi. Udah gitu insanity-nya lu pulang mesti email lagi, balas WhatsApp lagi. Gue ulang ya, jadi 24 jam nih. Oke, 9 jam lu kerja. Berarti 9 jam lu kerja, 8 jam lu tidur. Berarti sisa 7 jam. Bisa kurang gak sih? Iya, kurang. 7 jam itu buat lo transportasi, buat lo siap-siap ke kantor. Ya kalau misalnya lo mau hidup ideal, belum lo workout. Gue sih enggak. Ya cuma saya Benar-benar. jadi susah sih untuk bilang kayak oh karir ini tidak mendefine gue gitu. Iya. Jadi susah sih kalau bisa dibilang kayak nggak usah, kayak it's not easy. Maksudnya it's kayak secara statement it's easy for you to say okay your career won't define you, but like it feels like it define me karena Tapi it feels justru, like it defines me karena justru itu menurut gue salahnya nggak sih, kayak ya Gimana? sekarang kalau hal itu, kalau lu udah nggak
kerja lagi di situ gitu misalnya gimana? Berarti udah hilang gitu langsung identitas lu langsung kayak ya justru itu kan makanya problem semua orang begitu title itu ini contoh-contoh paling buruk gitu ya misalnya kayak lu dengar gak sih kayak beberapa waktu belakangan ini banyak banget PHK laid off ya? Iya. Ijo gak sih? Oke, aku nggak sebut nama apa ini kan tapi banyak gitu kan. ya. Nah kayak beberapa waktu belakangan ini kan kayak lagi banyak tuh layoff PHK. Nah berarti ketika orang yang masih ingin bekerja, maksudnya emang mencintai pekerjaannya, emang suka pekerjaannya, emang suka title-nya, berarti ketika itu terjadi pada mereka, ya berarti identitas mereka langsung hilang dong. Banyak sih. Langsung goyang dong. Menurutku banyak yang kayak gitu. Maksud gue, don't get me wrong, kalau PHK itu kan otomatis yang tergoncang ekonomi dong, bener nggak? Tapi ternyata di luar itu tuh bukan cuma ekonomi doang gitu loh. Maksudnya kayak literally dalamnya mereka tuh bisa terguncang yang kayak aku ini siapa gitu. Soalnya pekerjaan itu kayak give you a sense of purpose gak sih? Kayak hari ini gue berguna gitu loh. Maksudnya kayak saya berguna di bumi ini gitu. Untuk apa? Mungkin untuk bikin laporan gitu, untuk ngeladenin bos, untuk ngeladenin customer. Dan masih saat itu kayak hilang tuh kayak iya langsung terguncang. Menarik tapi kalau ngomongin yang purpose tadi. Itu topiknya itu another topik aja deh. Karena bisa kalau purpose parah banget. Bisa satu abad. Betul. Kita lanjut aja ke nextnya setelah karir adalah relationship. Status gitu kan. Itu juga tuh. Spill dulu kali ya. Apa tuh? Aku single. Kalau Cindy udah nikah. Iya. Maaf nggak pakai cincin. Tapi iya. Terus ini kayak balik lagi kayak yang stop racing other people's timeline. Jujurly gue suka I compare myself juga sih sama temen-temen gue yang udah married kayak. Which is sebenarnya normal. Less than gitu. Iya sih in some area ya. Gue harus faktual juga gitu. Gimana dong Sin? Gimana nih? Ya udah jangan. Jangan compare, maksudnya jangan. Ya udah. And keep trying though. Gue sih strongly suggest tetap cari. Relationships are harder than movies. Ya obviously. Iya. Soalnya kayaknya di film itu selalu ganteng dan selalu baik hati dan selalu kaya anjir. Oh iya. Oh iya. Mostly. Iya. Terus lo tau gak sih? Kayaknya boleh deh kayak lo tau gak sih segitiga cowok? Jadi di sini kayak uang, kayak fisik sama kesetiaan, dan lo nggak bisa punya tiga-tiganya. Jadi kalau misalnya kayak lu kaya dan lu ganteng, oke. Lo nggak setia gitu. Iya, they will cheat on you gitu. Kalau misalnya dia percaya nggak guys? Kalian percaya mana gitu? Kayak percaya nggak segitiga apa sih segitiga cowok? Gak tau sih Andi FYP sih sering masuk FYP. Tunggu pertanyaan gue, lu jangan bias. Jadi cowok doang. Kalau cewek nggak ada segitiganya. Menurut gue nggak ada. Soalnya kayak lu tau gak sih statement yang kayak apa sih bare minimum apa sih kayak cowok yang perfect itu tuh sebenarnya bare minimum di cewek gitu loh. Kayak misalnya kayak lu cari cowok perfect gimana? Kayak produktif, take care of themselves, nggak ngerokok, nggak minum, sayang orang tua, sayang keluarga. It's most of us. Gue nggak bilang itu gue. Maksudnya kayak it's most of us girlies gitu loh. Cuma kalau misalnya cowok kayak gitu kayak kayak gitu loh, so kayak gitu. Menarik nih. Iya, terus misalnya dia jelek, misalnya dia misalnya dia ganteng gak setia. We've seen it. Yeah, a lot of them are going to be mokondo because they don't have the money. Terus misalnya kayak ada uang dan ada setia. Ya biasanya sih B aja mukanya gitu. Gitu. Lo setuju gak tuh dengan segitiga cowok itu? Bingung lagi. Jadi kalau cewek nggak ada nih, gue biar kayak kita gak timpang aja nih. Cowok, kalau cewek berarti sempurna anjay. Iya menurut gue kayak bagi cowok tuh kayak oh iya dia sayang keluarga, nggak ngerokok, kerja, ada punya kerjaan gitu. Itu kayak kalau ada cowok yang kayak gitu kita langsung kayak kalau misalnya cewek yang kayak gitu ya kayak ya emang
ini bisa kita bawa lagi ke feminism dan patriarkinas, tapi ya ini bisa itu another topik kayaknya, tapi intinya double standard, intinya society itu double standard. I got your point. Kita dikasih Takut tuntutan, guys, kita dikasih tuntutan yang lebih kayak badan cewek lebih gede lah. Oke, cukup. Itu next topic. Enggak, I agree. Iya. Tapi itu gua takut banget guys, jangan hujat kita, oke? Tapi hujat biar komen kita rame. Itu next topic aja, kita bakal bedah lebih dalam karena sebenarnya menarik dan patut emang aku ada setujunya juga, tapi mungkin nanti deh kita lebih bahas ke relationship-nya aja. Kenapa lu bilang itu hard gitu loh? Yang hard apa? Apakah cuman pasangan doang? Karena jujur menurut gue pribadi, semakin kita tua ini, adulthood gitulah ya. Emang jujur bukan cuman cari pasangan doang yang susah gitu loh. Untuk pertemanan juga lebih susah guys di maintainnya. Karena apa? Karena kita semua lelah. Wah, di usia-usia udah bisa dibilang udah sering banget kan yang bilang kayak aduh udah jompo nih, ya nggak sih, yang kayak dikit-dikit pegel, dikit-dikit sakit, ya nggak? Itu tuh lebih susah maintainnya gitu, karena semua orang sibuk, semua orang capek, semua orang punya prioritas yang berbeda. Itu juga. That's why kayaknya bersosialisasi jadi, karena kita udah terlalu capek secara fisik dan tuntutan pekerjaan dan tuntutan lainnya, jadi bersosialisasi itu jadi secondary, dan itu leads ke kita yang nggak tahu sih kalau lo nge-leads ke orang-orang yang suka kayak di umur 30-an ini kok lonely banget gitu. Anjay, jadi lu lonely? Kalian banyak nggak yang lonely? Tapi gini, jadi lonely cuma di 30-an aja? Selalu bagi bercanda. Anjay. Bercanda. Kalau lonely, gue lonely nggak ya? Sebenarnya gue nggak sampai lonely, tapi emang beda guys gitu loh, karena frekuensi sebenarnya ketemu orang sih kalau kemana juga gitu, cuma deep anjay nggak tuh emang lebih beda. Tapi gue nggak sampai lonely kalau gue, maybe because I have sisters ya. Aku punya 2 adik guys perempuan. Aku kalau ada apa-apa pasti kayak ya udah call aja. Iya, dia punya community gitu guys. Community. Bisa. Mendingan kita gali lebih dalam lagi, lu emang lonely. Dan apa bedanya gitu loh? Apakah iya di 30 makin lonely? Maksudnya is it getting worse? Karena tadi lu sempet mention nih, dari dulu lonely gitu, Tapi maksud gue is it getting worse setelah 30-an ini atau gimana? Menurut gue oke, langsung Ramadan. Gue pernah ke terapi juga guys, dan gue banyak pikirin juga. Gue di late 20s, di early 30s ini gue banyak kayak mencoba figure out gue nih sebenarnya kenapa, dan mencari solusi untuk menanggulangi gitu loh gitu. Nice. Terus menurut gue itu sebenarnya jujurly kalau boleh OVT, gue dari gue kayak all of my life sebagian besar tuh merasa lonely sih, mungkin secara emotionally atau gimana. Cuman kayak dari kelas 0, dari TKA sampai kelas 12 itu kayak lonely-nya tuh nggak bener-bener on your face, karena kayak semua orang, karena sekolah kayak semua orang dealing with the same shit gitu, kayak kita dealing with the same ulangan, lebih kayak I feel like aku ada teman seperjuangan nih gitu. Terus abis itu kayak nggak, setelah gue OVT sih gue lonely juga ya, karena I feel like tetap, lu tau gak sih kayak di film-film romcom yang kayak I see you gitu, tau gak sih kayak I really see you for who you are. Nah gue rasa jujur sampai detik hari ini gue kayak belum ada tuh yang kayak gitu, ya misalnya kayak bestiku dan keluargaku mungkin kayak bisa kayak ya udah gue begini mau diapain, cuman kayak kalau di film-film kan kayak I see you and I like you for who you are, kayak gitu tuh belum ada. There is no such thing. Jadi there's no such thing. Itu juga bisa impian. Itu bisa another topic. Haluan. Tapi kayaknya nggak ada deh yang sampai bener. Nggak tahu ya guys, kalau kalian ada yang kayak punya pasangan yang kayak aku menerima kamu literally apa adanya. Sebenarnya ada ya lagunya tulus ya. Tapi yang jangan cintai aku apa adanya itu lagu siapa sih? Iya, tulus. Jangan cintai aku apa adanya, jangan. Emang jangan tapi. Iya sih, gue tim progress juga sih. Iya, gue juga tidak setuju ya, kayak
jangan membenarkan kalau emang lu butuh berkembang, lu butuh berubah ya jangan diterima apa adanya dong. Oke, tapi next, jadinya lu merasa lu lonely lu tuh karena lu butuh yang kayak gitu, butuh yang menerima lo seperti gimana nih? Pengen, mungkin nggak apa adanya ya, maksudnya gue juga kepengen kayak, bukan, gue juga maksudnya I love, maksudnya tapi kayak ya iya ya, gue intinya klasik cewek yang kayak tidak pernah enough, tidak pernah never felt seen, itu gitu. Nah cuman kayak dari TK sampai kelas 12 itu kayak I feel like kayak it's not really in my head yet, soalnya kayak again semua orang mengalami jalan-jalan kayak kejadiannya sama gitu, jadi kayak I don't feel alone. Iya, nggak sama lah, mirip-mirip. tetap beda ya, mirip-mirip. Iya, kita kayak sama-sama ke sekolah jam 7 pagi, sama-sama pulang sekolah jam setengah 2, besok sama-sama ulangan sama fisika. ulangan, oh my god ya oke. Enggak, dia nggak ulangan fisika, sekolah dia IPS guys. Nanti kayak kalau kapan boleh kayak IPS. Anjay. Oke. Jadi kita ngomongin sosok kayak anak IPS bisa gimana ya? Anak IPA pride. Ya terus kayak kita sama-sama ulangan fisika, besok kita sama-sama lagi cari kampus. Nah mulai berbeda itu mulai shifting itu pas masuk kampus. Kenapa? Karena kayak, nah ini BTW kampus experience gue sama kampus experience ini juga beda banget. Kalau ditanya kayak di fase hidup mana yang lu paling enjoy, lu paling suka, gue pas kuliah guys, kayak enjoy banget, kayak soalnya BTW kita tuh sekolah di Penabur sampai kelas 12. iya, dari kecil sekolah di Penabur, terus tuh everyday ulangan guys. Kacau. SMA tuh everyday ulangan, nggak pernah enggak. Ya kalau anak Penabur pinter. Anak Penabur pinter. Valid. Tapi dia bisa di-cut nih, gue jadi real deh. Valid. Tunggu dulu. Jadi tuh kita tuh bener-bener everyday ulangan, kayaknya nggak ulangan cuma hari Selasa ya nggak sih? Dan itu kebaktian. Kebaktian kalau nggak upacara, kalau nggak apa sih satu lagi? Udah sih, Udah ya cuma itu ya. Ya, jadi tiap hari ulangan, jadi kayak aduh please stop gitu, kayak capek banget gue. Nah, Iya. pas di kuliah itu kan nggak kayak gitu. Cuman mid sama final. Betul, cuman UTS sama UAS doang. Sisanya ya udah gitu. Walaupun pas mau tiap kali mau UTS dan mau UAS kayak takut sih, kayak nggak pernah nyicil belajar gitu kan ya. Tapi asik banget, I really do enjoy masa-masa kuliah gue, kayak mulai hang out di mall-mall Cimpi nggak tuh? Kayak independence lu mulai ngerasa Iya, independence bener. gitu ya. Di mall-mall gaul gitu loh. Jadi gue lebih suka. Nah kalau dia, silakan diceritakan Bu. Kebalikan banget, justru menurut gue di kampus gue itu gue lumayan paling trauma. Nah cuman itu again itu bisa kalau udah ngomongin 1 abad. Betul sih. Itu karena menurut gue banyak, nah itu sih kayak dari kelas 0 sampai kelas 12 tuh kayak kita selalu sama-sama bareng-bareng community. Maksudnya kayak gue punya community, itu sih saat kayak pas kelas 12, pas kelas 11 kan mulai tuh cari-cari universitas. Itu tuh kayak like literally kalau misalnya naik kelas kan there's nothing you think about it, ya udah gue naik kelas aja gitu. Tapi kayak pas SMA tuh kayak udah mulai kayak terus abis ini lo mau kemana? Mulai pertanyaan-pertanyaan yang kayak What's next? iya what's next, ke jurusan lo apa gitu. Dan di situ gue kayak oh I need to make a decision for myself nih, nggak ada yang nentuin lagi, kayak nggak ada yang nentuin lagi. Dan kayak jujur kayak frontal brain gue belum develop. Gue banyak, menurut gue sih gue banyak ambil wrong decision di situ gitu. Menurut gue tempat gue kuliah salah, menurut gue jurusan gue salah, menurut gue gitu. Banyak lah itu nanti for another reason. Terus habis kuliah mulai kerja, makin beda lagi hidup kita semua. Iya, of course. Habis itu toward the late 20s semua orang married, terus pindah rumah, terus tidak kerjaan, buka bisnis, kayak bener-bener semua orang hidupnya sudah sangat beragam. Dan kayak you don't have anybody yang kayak bener-bener living kayak yang kayak bener-bener side by side yang kayak Is it make you lonely though? Kayak nggak tahu sih. mungkin kalau punya pacar atau suami ngebantu kali. Menurut lu gimana? Enggak. Menurut gue pribadi itu iya ya. Kayak jadi lo ada partnernya terus gitu kan. Cuman otomatis ada masalah lain juga gitu loh. Gimana sih kayak soalnya cowok kan bikin stres ya. Man hater. I am a man hater. ikutan gitu. Tapi intinya perlu adjustment karena 2 orang beda, 2 gender beda ya sebenarnya, kayak karena gender tuh ngaruh loh guys kadang. Emang kalau cowok kan lebih cuek, lebih yang kayak gitu loh, ngerti gak sih? Tapi should we put that standards on him? Gue ngerasanya kayak karena dia cowok, dia gets away with things. Enggak. Kalau cewek kenapa kita harus bisa? Like why?
Off topic. Itu udah another topik lagi. Iya. Buat next episode. Iya, dia emang kayak gitu guys. Oh, I don't know why. I'm a man hater. Tapi ya pokoknya terlepas dari lu berasa lonely, sebenarnya itu kembali ke mindset kayaknya. Anjay, ya nggak sih? Gimana coba? Ya pokoknya Silahkan soalnya kalau lu pribadi, ya gue merasa lu tuh lonely-nya karena itu lu bener-bener harus ada apa ya? Iya sih, kayaknya gue kurang bisa meregulasi emosi gue sendiri gitu dulu ya. Sekarang juga, cuma misalnya I feel like I'm trying. Tapi itu valid juga kayak kalau ada partner lebih ya iyalah, maksudnya lu kan nggak 24 hours bareng karena masing-masing punya kesibukan tetap. Tapi yang ngerti kayak tetap kalau pulang ke rumah ada, tapi dia juga ada sih sama bapaknya, cuman oke. Itu juga another story. another. Nanti kita mesti bahas kayak perbedaan antara generasi gitu, kayak boomer, gen X, milenial, Iya. Gen Z. Ya, tapi ya ngerti lah, gue Gen ngerti. beta, katanya sekarang ada gen beta katanya. Iya, Yang baru lahir. Iya, gue udah nggak tahu lagi guys, gini gitu punten banget. Si Claire nanti masih itu. Jangan name dropping guys. Nanti dulu. Ya, tunggu dulu. Ya. Tapi sebenarnya terlepas dari semua itu, look at you're fine. Kayak Oh my god, aku divalidasi guys. sebenarnya kita baik-baik aja kan guys. Maksudnya emang Tapi secara well-being tuh, kayak secara emotional state gimana? juga kita ya Gimana nggak tahu aja sih kita baik-baik kalau aja ya. Iya. Akhir-akhir ini I've been lurus, gue gak pernah jujur nih mental state gue yang terburuk di dunia ini ya itu early 20 sih, yang kuliah itu. Oke. Ya loh, ya makanya sekarang kita udah tertis, udah fine dong. Iya sih, better lah. Ya. Iya better lah. Maksudnya terlepas dari segala-segala yang tadi Kita survive. Iya, kita bisa kok guys, masih baik-baik aja dan hidup masih ya berlanjut berjalan. gitu. Kayak kita hidup day by day aja nggak sih? Iya, misalnya lo diputusin hari ini, Anjay. diselingkuhin sama 5 cewek lain. Kayak besok It's so cruel though. Oke, besok matahari tetap bersinar. Iya benar. Kayak Itu betul. sebenarnya kadang-kadang gue berpikir kayak misalnya gue upset about something nih ya, kayaknya at the moment gue ngerasa masalahnya besar banget. Jadi ya udah lo mikir lagi aja kayak ya besok matahari masih bersinar, laut masih basah dan asin gitu terus kayak mungkin gak usah di-stressin banget gitu ya. Iya benar. Jadi Bisa, kayak pokoknya terlepas dari segala apapun itu, usia makin nambah juga. Tapi ya udah hidup, ya udahlah kita jalanin aja. Bener-bener day Semua by orang. day, iya kan? Semua orang still figuring out berarti. Iya. Kayak lu tuh nggak perlu. Nih even kayak teman gue yang satu ini gitu, mau dibilang jomblo kayak apa kayak, tapi dia baik, mesti emang dia Hidup aja. iya, mesti itu hidup aja. Matahari gitu. tetap bersinar. Masih tetap bisa happy kok gitu, masih bisa, Iya, bisa. masih bisa enjoy life. Iya. Kayak jadi lu nggak perlu harus punya segala-galanya gitu yang mungkin lu pada pikir gue udah umur segini kok gue masih belum punya ini, gue masih harus achieve ini itu. Aduh pusing banget. Maksudnya gini, itu ada bagusnya juga sebenarnya karena lu punya target gitu ya, nih hidup gue mau kemana, itu bagus. Tapi sebenarnya kalau lu masih bingung itu normal lagi. Jadi nggak apa-apa ya belum punya semuanya di umur 30-an ini. Menurutku sih normal. Udah gitu punya semuanya ini tuh apa gitu, karena menurut gue tiap orang tuh beda gitu loh konteksnya. Ada yang bilang segini cukup, ada yang bilang enggak, ada lagi targetnya tiap tahun ada aja, entar ini entar itu, entar nambah. Even menurut gue yang udah punya pun, maksudnya kayak sekarang balik lagi kayak misalnya title-nya udah apa gitu, misalnya manager gitu, dia pasti kan kayak gue harus lebih lagi, gue harus lebih lagi. Oh my god, kayaknya dia bisa ada topik berikutnya deh. Topik berikutnya. Apa tuh? Cuman kalau kita mention sebentar untuk teaser. Jadi kayak intinya tuh gue pernah kayak gue jujur nih kalau misalnya lagi BM rese banget. Gue suka sangat demanding gitu ya. Dan mungkin orang-orang di sekitar gue jadi ikutan ke bawah stresan gitu, karena kalau misalnya gue mendemand sesuatu, orang-orang terdekat gue merasa ke demand dan kayak terus adalah pernah keluarga inti gue bilang kayak udah lakuin kayak can you just kayak kamu handle dulu aja yang sekarang sedang berjalan gitu loh. Kayak sebenarnya apalagi sih yang kamu kejar di dunia ini, gue bilang kayak gitu. Intinya adalah I have a few businesses that I'm trying to build gitu. Terus kayak
terus jujur ada di saat kayak gue mau coba ini juga, terus kayak orang-orang terdekat gue yang kayak ya coba-coba kan butuh resources kan, maksudnya gitu. Butuh modal. Iya butuh resources dan kayak ya jujur kalau misalnya kayak mungkin di otak mereka ya kalau misalnya sampai lo fail kayak who's gonna pick up the pieces gitu, right? Dan mereka kayak are you sure, kayak tenang gitu kan. Terus kayak dia bilang kayak iya emang apalagi sih yang kamu kerja di dunia ini gitu. Terus kayak well money, nggak canda. Terus gue dikirimin link gitu loh, judulnya Hedonic Treadmill. Pokoknya kayak semacam artikel gitu. Intinya adalah kayak misalnya dulu nih pas kecil, oke, kayak lu jajan es krim Walls yang strawberry, kayak oke. Nggak, jujur sumpah kita pernah ngomongin juga kayak menurut tuh jujur kayak wow, this is so much fun, I can eat this ice cream, this is so much fun. Okay, the more you get older, the more money that you have. Kayak lu ngeliat Walls, aduh gue drop name ya, oke, es krim guys, bukan ada mereknya, oke. Lu makan es krim yang goceng, lu jadi kayak ini es krim goceng gitu. You get me? Terus misalnya gaji lu di bawah UMR, ekspektasi lu nambah terus kan? Iya, jadi kayak misalnya kayak hari ini, mungkin sekarang detik ini gue bilang kayak mungkin kalau misalnya gue punya Hermes dan gue punya Mercy, gue bakal bahagia. Tapi kayak dari artikel itu, percaya deh kayak pas lo punya Hermes dan pas lo punya BGV, you will feel like you are feeling right now. Emang people tahu BGV? Menteng atau PI. Misalnya kayak kalau misalnya lo udah punya Mercy dan lo udah tinggal di PI dan lo udah nenteng Hermes, you think you would be happy, tapi orang yang udah di titik itu kayak ya udah it's just my life gitu. Masa sih? Soalnya lo pernah lihat gak sih posan siapa yang main Titanic cowoknya? Leonardo DiCaprio. Oh yang di kapal pesiar. iya itu udah berada iya jadi kan Leonardo DiCaprio nggak pernah ngedate cewek above 25 kan. Oh my god, gue telat banget bagi Leo. Dan like literally dia difoto lagi party di kapal gitu sama model-model semuanya under 25. Terus muka dia yang kayak karena mungkin kayak bagi cowok biasa itu kayak weh gila gue diet sama model, tapi bagi Leonardo saking dia kayak this is just my life gitu. Ini kayak mukanya udah kayak kurang excited ya. Padahal itu kayak cewek-cewek semua pakai bikini gitu. Oke. Jadi sebenarnya apalagi yang mau kamu kejar? Banyak lagi sebenarnya. Iya banyak lagi. Kalau kita sih masih, kalau Leonardo apa ya? Nggak tahu. Nah tapi Leonardo juga mikirnya kayak kita jadinya. Kayak gitu sebenarnya ya? kita sama Leonardo kebahagiaannya bisa sama gitu loh. Gitu. Tapi Tiba-tiba Leonardo dari artikel itu kayak soalnya nanti pas kita dapat sesuatu kayak pasti kayak ada mau lagi. Dopamin kita jadi kayak plateau lagi because we got it gitu loh. Oke. Jadi kayak kita mau apa lagi ya? Kayak gitu kayak never ending emang kalau dikejar. Ya udah intinya bersyukur. Bener gak? Jangan jadi Leonardo DiCaprio guys. Jangan gitu juga. Tapi mau juga sih gue. Gitu. Gue mau juga sih pesta di Intinya kapal. bersyukur aja sih guys, sama kayak gimana ya ngomongnya? It's okay kalau kita tuh belum tahu segala-galanya di usia segini gitu. Dan menurut gue nggak akan gini. Even yang udah tua pun kayak misalnya bokap nyokap kita gitu, yang mereka pasti selalu kalau orang tua lah pasti bilang kayak lebih banyak pengalamannya, which is true, betul. Tapi tuh pengalaman tiap orang pun pasti beda nggak sih? Kacamatanya beda gitu loh. Pengalaman nyokap gue belum tentu sama dengan pengalaman nyokap lo. Terus nanti yang nyokap gue tahu bisa jadi bahkan udah nggak update, bahkan mungkin yang lebih muda nih yang lebih tahu gitu. Jadi emang kita tuh nggak akan pernah tahu semua-muanya sih kalau kata gue. Tetap ada hal-hal baru yang bisa dipelajari gitu loh. There's always a room for growth. Anjay, iya. Pokoknya buat dipelajari selalu ada. Dan ya udahlah, kita pelan-pelan aja kali guys. Maksudnya kadang nggak usah lah terlalu pressure diri yang sampai gimana banget. Kayak lu kurang ini, lu kurang itu, lu sampai sini, lu sampai itu. Ya udahlah, kita jalanin aja pelan-pelan gitu. Tapi tetap try our best menurut gue gitu. Kayak selalu berusaha yang terbaik. Karena kan itu ada tuh quotes apa sih? Just do the best, let God do the rest gitu. Kayaknya udah cukup ya podcast hari ini ya, sampai sini aja. Nanti kalau kelamaan ya kita susah. Betul. Jadi kita tutup deh guys ya untuk podcast hari ini. Untuk podcast berikutnya
kita akan mikir dulu lagi nih topiknya apa. Karena dari tadi aja kita ngobrol banyak banget tuh muncul ide-ide liar kan untuk jadi next topic gitu. Jadi we'll see you guys around. See you on the next episode, guys. Bye.